Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Sobat Matematika, untuk pembahasan kali ini adalah generalisasi pola bilangan materi kelas 8 dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh atau PJJ pertemuan kedua. Apa itu generasi pola bilangan? Generalisasi pola bilangan adalah suatu proses untuk menentukan urutan ke n dari suatu pola bilangan yang mempunyai aturan tertentu. Dalam pembahasan ini, generalisasi pola bilangan akan difokuskan pada pola bilangan yang mempunyai selisih dari dua suku berurutan selalu tetap atau sama dan pola bertingkat dua. Pembahasan yang pertama adalah pola bilangan genap. Sobat Matematika tentu tahu bahwa bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua. Pola bilangan genap itu meliputi 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Satu pertanyaan, bagaimana menentukan suku ke n atau urutan ke n dari pola bilangan genap? Sobat Matematika bisa cermati. Untuk suku pertama bernilai 2, suku kedua bernilai 4, suku ketiga bernilai 6, suku keempat bernilai 8, suku kelima bernilai 10, dan seterusnya. Kalau kita kurangkan, selisih dari dua suku berurutan adalah 2. Untuk menentukan pola ke n, kita pergunakan tabel berikut. Suku pertama bernilai 2, ternyata 2 itu diperoleh dari 2 kali 1. Kemudian untuk suku kedua bernilai 4 diperoleh dari 2 kali 2. Suku ketiga bernilai 6 diperoleh 2 kali 3. Suku keempat bernilai 8 diperoleh 2 kali 4. Suku kelima nilainya 10 diperoleh dari 2 kali 5. Kalau kita cermati, ternyata untuk mendapatkan nilai itu setiap suku masing-masing dikalikan 2. 2 ini diperoleh dari selisih dari dua suku yang berurutan tadi. Nah, dengan melihat pola keteraturan, angka yang di belakang 1, 2, 3, 4, 5 itu sama seperti diperoleh dari urutan atau suku ke 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga kalau suku ke n itu adalah 2 kali n atau 2n. Jadi suku ke n dari pola bilangan genap adalah 2n. Selanjutnya untuk pola bilangan ganjil, Sobat Matematika juga paham bahwa bilangan ganjil itu adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi 2. Pola bilangan ganjil adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Kalau kita kurangkan, selisih dari dua suku berurutan itu adalah 2 juga. Maka untuk menentukan suku ke n-nya, masih kita pergunakan tabel tadi. Suku ke 1 itu adalah 1, diperoleh dari 2 kali 1 dikurangi 1. Suku kedua 3 diperoleh dari 2 kali 2 dikurangi 1. Suku ketiga itu adalah 5, diperoleh dari 2 kali 3 dikurangi 1. Suku keempat itu adalah 7, diperoleh 2 kali 4 dikurangi 1. Suku kelima itu adalah 9, diperoleh dari 2 kali 5 dikurangi 1. Dengan melihat pola keteraturan ini, maka kalau suku ke n itu adalah 2 kali n dikurangi 1 atau 2n min 1. Jadi suku ke n dari pola bilangan ganjil adalah 2n min 1. Selanjutnya pola bilangan persegi. Kita tahu bahwa pola bilangan persegi itu adalah 1, 4, 9, 16, 25. Dengan mempergunakan tabel tadi, 1 itu bernilai 1 diperoleh dari 1 pangkat 2. Kemudian urutan kedua atau pola kedua itu adalah 4, hasilnya diperoleh dari 2 pangkat 2. Untuk yang pola ketiga itu 9 diperoleh dari 3 pangkat 2.
Pola keempat itu adalah 16 diperoleh dari 4 pangkat 2. Kemudian pola kelima itu adalah 25 diperoleh dari 5 pangkat 2. Sehingga kalau pola ke n atau suku ke n itu adalah diperoleh dari n kali n atau n pangkat 2. Sehingga pola bilangan persegi suku ke n ini adalah n pangkat 2. Sobat matematika, bagaimana kalau pola bilangan secara umum yang selisih dua suku berurutan itu selalu sama? Kita ambil contoh pola yang berurutan itu adalah 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Kalau kita kurangkan selisih dua suku yang berurutan itu adalah selalu 3. 5 kurangi 2, 3, 8 kurangi 5, 3, 11 kurangi 8, 3, 14 kurangi 11 juga 3. Dengan demikian, untuk menentukan suku ke n-nya, kita pergunakan tabel tadi. Pola ke-1 itu bernilai 2, diperoleh dari 3 kali 1 dikurangi 1. Pola kedua bernilai 5, diperoleh dari 3 kali 2 dikurangi 1. Pola ketiga itu adalah 8, diperoleh dari 3 kali 3 dikurangi 1. Pola keempat itu 11, diperoleh dari 3 kali 4 dikurangi 1. Pola kelima itu adalah 14, diperoleh dari 3 kali 5 dikurangi 1. 3 masing-masing ini diperoleh dari selisihnya tadi. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 itu diperoleh dari urutannya atau polanya. Masing-masing perolehannya dikurangi 1. Sehingga kalau suku ke n itu adalah 3 kali n dikurangi 1 atau 3n min 1. Jadi pola bilangan 3, 5, 8, 11, 14 dan terusnya suku ke n nya adalah 3n min 1. Kita lihat contoh. Diketahui pola bilangan 7, 10, 13, 16, 19. Tentukanlah A suku ke 15, B suku ke n. Kalau kita kurangkan dua suku yang berurutan, hasil pengurangannya adalah 3. Untuk mendapatkan atau perhitungannya, terlebih dahulu kita cermati pada tabel ini. Suku ke-1 adalah 7. Selisihnya adalah 3. Urutan ke-1 berarti 3 kali 1. Kemudian biar mendapatkan 7, maka ini ditambahkan 4. Untuk pola yang kedua itu bernilai 10. Selisihnya 3, urutan kedua berarti 3 kali 2. Untuk langkah pertama ditambah 4, langkah kedua juga kita tambahkan 4. Ternyata hasilnya sama, yaitu 10. Pola ketiga hasilnya 13, itu adalah diperoleh dari 3 kali 3 ditambah 4. Pola keempat itu 16, 3 kali 4 ditambah 4. Pola kelima itu adalah 3 kali 5 ditambah 4. Nah, kalau yang ke-15 bagaimana? Tentunya kita cermati polanya tadi atau aturannya tadi, masing-masing dikalikan 3 dengan urutannya berarti 3 kali 15, dan masing-masing juga ditambah 4 berarti ditambah 4. 3 kali 15 itu adalah 45, tambah 4 hasilnya 49. Jadi suku ke-15 itu adalah 3 kali 15 tambah 4 hasilnya 49. Dengan menggeneralisasi, kalau urutannya itu ke n berarti 3 kali n ditambah 4, 3n ditambah 4. Contoh selanjutnya, pola bilangan 8, 13, 18, 23 dan seterusnya. Tentukan pola ke-20 dan suku ke n. Kalau kita kurangkan, hasil pengurangan dua suku yang berurutan adalah 5. Tentunya nanti ketika kita pengen menentukan cara mendapatkan nilai 8, 13, 18, 23, masing-masing harus kita kalikan 5. Untuk pola ke-1, hasilnya 8, berarti 5 kali 1. 5 kali 1 adalah 5, biar mendapatkan hasil 8 berarti ditambah 3. Kemudian pola kedua adalah 13, berarti 5 kali 2 ditambah 3. Pola ketiga itu adalah 5 kali 3, biar hasilnya 18 tambah 3. Pola keempat hasilnya 23, berarti 5 kali 4 ditambah 3. Nah, kalau pola ke-20 bagaimana? Ya tentunya 5 kali urutannya tadi 20 ditambah
3, hasilnya 103. Kalau yang ke N berarti 5 kali N ditambah 3 atau 5N plus 3. Jadi suku ke-20 nya adalah 103 dan suku ke N nya adalah 5N plus 3. Sobat matematika, contoh berikutnya kita melibatkan bilangan pecahan. Polanya adalah pola bilangannya adalah 1/2, 1, 1,5, 2, 2,5 dan seterusnya. Berapakah suku ke-12? Nah, kita akan mencoba membahas ini dengan dua cara. Cara yang pertama, kita tinggal melanjutkan saja. Ternyata untuk mendapatkan suku berikutnya itu adalah ditambah dengan setengah. Setengah tambah setengah itu adalah 1, 1 tambah setengah itu adalah 1,5, 1,5 tambah setengah itu adalah 2, 2 tambah setengah itu adalah 2,5, 2,5 tambah setengah itu adalah 3, 3 tambah setengah itu adalah 3,5, 3,5 tambah setengah itu adalah 4, 4 tambah setengah itu adalah 4,5, 4,5 tambah setengah itu adalah 5, 5 tambah setengah itu adalah 5,5, 5,5 tambah setengah adalah 6. Nah, karena di sini ditanyakan urutan ke-12, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti urutan ke-12 nya itu adalah 6. Jadi suku ke-12 hasilnya adalah 6. Cara yang kedua, kita menggunakan pendekatan seperti contoh sebelumnya, yaitu menggunakan tabel. Selisih dari dua suku yang berurutan itu adalah setengah. Maka suku ke-1 atau pola ke-1 adalah hasilnya setengah. Setengah itu diperoleh dari setengah kali 1. Pola kedua bernilai 1 itu adalah setengah kali 2. Pola ketiga 1,5 berarti setengah kali 3 atau 3/2. Pola keempat itu adalah 2, setengah kali 4. Kemudian pola kelima yaitu 2,5 diperoleh dari setengah kali 5 atau 5/2. Sehingga kalau N, pola ke N itu adalah setengah kali N atau setengah N. Jadi suku ke N itu adalah setengah N. Kemudian untuk menentukan suku ke-12 nya bagaimana? Berarti N nya bernilai 12. Setengah N dikalikan 12 hasilnya 6. Nah, mudah kan sobat matematika? Kita lanjutkan untuk suku ke N dari selisih dua suku berurutan itu B. Nah, dalam hal ini kita akan menemukan rumus umumnya. Jika pola bilangannya itu adalah A, kemudian yang kedua A plus B, yang ketiga A plus 2B, yang keempat A plus 3B, dan seterusnya, bagaimana menentukan rumus suku ke N-nya? Nah, kalau kita cermati, masing-masing suku ini kalau dikurangkan, yang berurutan itu adalah bernilai B. Kita cari dengan menggunakan tabel. Suku ke-1 itu adalah A. Berarti A ini diperoleh dari A ditambah B kali 1 dikurangi B. B yang pertama itu adalah dari selisihnya, B yang kedua itu adalah selisihnya juga. Kemudian untuk suku kedua A plus B berarti diperoleh dari A ditambah B kali 2 dikurangi B, atau kalau disederhanakan menjadi A ditambah 2 dikurangi 1 kali B. Pola ketiga A ditambah 2B diperoleh dari A tambah B kali 3 dikurangi B, sama dengan A ditambah 3 dikurangi 1 kali B. Pola keempat A plus 3B sama dengan A ditambah B kali 4 dikurangi B, dituliskan A tambah 4 dikurangi B dikalikan B. Nah, sekarang kalau yang pola ke N bagaimana? Tentunya dengan melihat pola keteraturan yang di belakang ini, dengan mudah bisa kita tentukan bahwa kalau untuk urutan ke N itu adalah A ditambah N-1 kali B. Jadi pola ke N atau urutan ke N atau suku ke N yang dirumuskan dengan A plus N dikurangi 1 dikalikan B. Nah, sekarang pola bilangan segitiga. Bilangan segitiga itu adalah 1, 3, 6, 10, 15. Kalau kita cermati 1, 3, 6, 10, 15 itu bisa kita tuliskan 1 ke 3 itu selisihnya 2, 3 ke 6 selisihnya 3, 6 ke 10 selisihnya 4, 10 ke 15 selisihnya 5. Ternyata pada selisih yang pertama ini belum sama.
Kita lanjutkan, 2 ke 3 selisihnya 1, 3 ke 4 selisihnya 1, 4 ke 5 selisihnya 1. Nah, dari sini pada tingkatan yang kedua atau pengurangan yang kedua ini hasil pengurangan sudah selalu sama. Bagaimana untuk mendapatkan rumus suku ke N-nya? Sobat matematika bisa cermati, untuk pengurangan pada tingkat yang kedua ini nilainya sama dengan 2A. Kemudian pengurangan yang pertama ini nilainya adalah 3A plus B. Untuk suku pertamanya ini diperoleh dari A ditambah B ditambah C. Nah, jika ada pola bilangan bertingkat seperti ini, maka suku ke N-nya itu dirumuskan dengan AN pangkat 2 plus BN plus C. Nah, sekarang kalau pola bilangan segitiga ini, rumus suku ke N-nya bagaimana? Dengan menggunakan ketentuan ini, kita cermati pembahasan berikut ini. Yang pertama, nilai 2A sama dengan 1. 2A sama dengan 1 berarti A-nya adalah 1/2. Kemudian 3A plus B sama dengan 2. Dan kita sudah dapatkan tadi A-nya adalah setengah, maka 3A plus B sama dengan 2. A-nya diganti dengan setengah, berarti 3 kali setengah ditambah B sama dengan 4/2. Kemudian 3 kali setengah itu adalah 3/2 ditambah B sama dengan 4/2. Berarti B-nya itu adalah 4/2 dikurangi 3/2 sama dengan setengah. Sobat matematika tentunya tahu bahwa 4/2 itu adalah bentuk lain dari 2. Jadi B sudah didapatkan setengah. Nah, sekarang untuk suku pertama tadi itu nilainya adalah setara dengan A ditambah B ditambah C. A tadi didapat setengah, B juga didapat setengah, berarti A tambah B tambah C sama dengan 1. Terus kita gantikan setengah tambah C sama dengan 1. Setengah tambah setengah itu adalah 1 tambah C sama dengan 1, berarti C-nya adalah 0. Nah, dengan A-nya sudah didapatkan, B sudah didapatkan, C sudah didapatkan, bahwa untuk UN-nya tadi itu adalah A kali N pangkat 2 plus BN plus C, sehingga UN pola bilangan segitiga adalah A-nya diganti setengah, setengah N kuadrat plus setengah N ditambah 0, hasilnya adalah setengah N pangkat 2 plus setengah. Nah, demikian sobat matematika untuk ini untuk selanjutnya ini harusnya ada ini setengah N ya. Oke. Jadi setengah N pangkat 2 ditambah setengah N. Nah, sobat matematika kita lanjutkan untuk contoh pola bilangan bertingkat 2. Kalau tadi pola bilangan segitiga, bagaimana kalau secara umum pola bilangan bertingkat 2? Contohnya 4, 7, 12, 19, 28. Kita cermati satu persatu. 4, 7 selisihnya 3, 7 ke 12 selisihnya 5, 12 ke 19 selisihnya 7, 19 ke 28 selisihnya 9. Kemudian kita lanjutkan selisihnya. 3 ke 5 selisihnya 2, 5 ke 7 selisihnya 2, 7 ke 9 selisihnya 2. Ternyata pada pola yang kedua ini, pengurangan yang kedua, selisihnya sudah selalu tetap. Ini menandakan bahwa pola bilangan ini adalah pola bilangan bertingkat 2. Nah, bagaimana untuk menentukan suku ke N-nya? Untuk selisih pola yang kedua atau tingkatan yang kedua itu sama dengan 2A, berarti 2A sama dengan 2, maka A-nya adalah 1. Kemudian untuk selisih yang pertama ini bernilai 3, itu setara dengan 3A plus B, berarti 3A plus B sama dengan 3. A-nya sudah didapat 1, berarti 3 kali 1 plus B sama dengan 3, berarti B-nya itu adalah 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Ini nilai B. Kemudian untuk suku pertamanya itu adalah 4, setara dengan A plus B plus C, berarti A plus B plus C sama dengan 4. A-nya didapat 1, B-nya didapat 0, berarti 1 ditambah 0 ditambah C sama dengan 4. Berarti C-nya adalah 4 dikurangi 1, C-nya adalah 3. Jadi
rumus umum untuk pola bilangan bertingkat 2 adalah AN kuadrat plus BN plus C. A-nya tadi 1, B-nya 0, C-nya 3. Kemudian kita isikan 1 kali N kuadrat plus 0 kali N plus 3. Berarti didapatkan N kuadrat plus 3. Nah, dengan rumus umum ini tentunya sobat matematika akan bisa mendapatkan berarti berapa kalau menentukan suku yang ke-60-nya. Tentunya dengan menggunakan rumus ini N-nya tinggal mengganti 60 akan didapatkan suku ke-60. Jadi dari pembahasan tadi kita dapat suatu ambil kesimpulan bahwa pola bilangan yang mempunyai ciri selisih dua suku berurutan dinamakan pola bilangan hitung atau pola bilangan aritmetika. Demikian sobat matematika yang bisa kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sobat matematika terbantu, dan untuk kesempatan berikutnya atau pertemuan berikutnya nanti akan kita lanjutkan ke pola generalisasi objek, jadi melibatkan gambar. Akhirnya kita akhiri sian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.